Halo, nama aku Zul, mahasiswa semester 4. Dan hari ini, aku akan membuktikan membeli sembako bisa pakai ilmu. Tapi, sebelum masuk ke ceritanya, ada satu hal penting yang perlu kalian pahami. Dalam sistem pendukung keputusan atau SPK, kita butuh yang namanya model. Dan untuk menjelaskan kenapa, saya akan pakai analogi yang semua orang kenal, yaitu dana rumah. Bayangkan, kamu mau bangun rumah nih tanpa dana. Kamu panggil tukang dan bilang, Bang, kamarnya di sini ya. Pintunya di sana, dapurnya di belakang. Tukangnya angguk-angguk dia, kerja seminggu dan hasilnya tak sesuai yang kamu bayangkan. Pintu salah posisi, kamar terlalu sempit. Tapi kalau pakai dana, salah digambar, ya sisa dihapus, gambar ulang. Tak ada lagi bata yang harus dibongkar. Tak ada uang yang terbuang. Kalau tukang sudah terlanjur bangun tanpa dana dan hasilnya salah, terjadilah rework atau kerja kembali. Kerja dari awal, buang waktu, buang tenaga, dan buang biaya. Pakai dana, kesalahan ketemu sebelum eksekusi, tidak ada rework, langsung jadi. Lihat isi dana ini, ukuran dan posisi ruangan, letak pintu dan jendela, sirkulasi jalur lalu lintas orang. Yang tidak ada di sini, warna cat, jenis keramik, jumlah bata, bukan berarti itu tidak penting. Tapi bukan di sini tempatnya. Dana berfokus hanya pada hal yang relevan. Anak kosong. Zul, gawat. Kamarku ada mie nggak? Gila, kamarku kayak gurun sehara cuy. Kosong. Waduh, Saus bisa dimakan nggak? Tidak. Yaudah, kita ke padi aja yuk. Nah, disitulah masalahnya. Kita tak bisa asal bilang kepada aja. Kita harus analisis dulu. Kita bukan beli saham. Guys, kita harus belanja di mana sih? Kemarin aku beli di Sophia, mahal. Kalau pakai kadang nggak ada. Kalau kamu tahu, tapi kalau napas dulu sekarang. Pokoknya bingung. Dan inilah yang disebut fase intelligence dalam SPK. Fase intelligence adalah tahap di mana kita mengenali dan mendefinisikan masalah. Masalahnya jelas, mahasiswa kos bingung mau membeli sembako di mana, karena setiap toko memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Di fase ini, kita kumpulkan data dan fakta, bukan asumsi, bukan perasaan, tapi data. Data apa aja emang? Bagus pertanyaannya, Syarif Farido. 1. Harga. Kata-kata harga sembako di tiap toko. 2. Jarak. Seberapa jauh dari kos. 3. Kelengkapan. Barang yang kita cari tersedia atau tidak. 4. Variasi. Ada pilihan merek atau cuma satu. 5. Jam operasional. Buka sampai jam berapa. Terstruktur banget. Bagus juga. Tapi bisa nggak kalau kita analisisnya sambil jalan aja? Justru bagus. Kita survei langsung ke lapangan. Survei ke warung maksudnya? Iya, benar sekali, Syarif Farido. Oke. Warung Pak D paling dekat, harga paling murah, tapi terbatas. Variasi sedikit, buka jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Bu, saya beli ini ya Bu ya. Ini berapa Bu? Ini harga 3,5, ini 6.000. Belum selesai surveinya. Ya, udah deh Bu, nanti ya Bu. Wow.
mantap banget. Lebih mahal. Tapi lengkap dan lengkap. Pak, pokoknya mintanya sampai berapa ya? Sampai jam 1. Jam 1 malam ya? Itulah gunanya data tuh. Kita tak tahu situasi. Gila, jauh menuju. Jauh berkonfirmasi. Tapi ini ada promonya dan pilihannya itu banyak. Oh, buka sampai jam berapa ya? Itu 24 jam. Berarti kalau aku lapar di jam 3 pagi Tidur. Data sudah terkumpul. Sekarang kita masuk ke fase desain. Tahap membangun model tulisan. Di sini kita menetapkan kriteria, bobot, dan cara membandingkan tiap tokoh secara adil. Kriteria kita ada 5, dan masing-masing memiliki bobot yang mencerminkan seberapa penting kriteria itu bagi kita sebagai mahasiswa kos. Tangga bobot 35% terbesar karena kuantitas terbatas. Setuju? Lanjut. Jarak 30%. Kita jalan kaki. Jarak bukan hanya sekadar angka, tapi jarak adalah keringat kita. dan juga pegal. Kelengkapan 20%. Percuma, murah, dan dekat. Kalau barang yang kita cari tidak ada. Nah, penting nih. Kemarin aku ke Pakde mau cari kecap, nggak ada. Nah, sekarang lanjut. Variasi 10%. Pilihan merek memberi kita fleksibilitas dalam memilih sebuah barang yang kita inginkan. Dan terakhir, jam operasional 5%. Kecil bobotnya, tapi seperti yang akan kita lihat nanti, situasi bisa mengubah segalanya. Terakhir lagi, silakan. Jadi kita udah tahu kan mau belanja di mana. Aku udah dapat juga dari tadi. Itu, sabar adalah bagian dari proses pengambilan keputusan yang baik. Saya ngomong apa tadi? Oke. Nah, kita sudah punya model sekarang. Lanjut, kita masuk ke fase choice. Waktunya kita membandingkan semua tokoh berdasarkan model yang sudah kita buat. Dari data survei yang kami kumpulkan, aku beri nilai 1 sampai 5 dari ketiga tokoh ini untuk setiap kriteria masing-masing. Berapa pada? Unggul di kriteria harga dan jarak. Tokoh setia unggul di kelengkapan dan jam malam. Lanjut, untuk Alfamart, dia unggul di kelengkapan, variasi, dan jam malam juga. Tapi jarak kurang. Setelah dikalikan dengan bobot dan dijumlahkan, Wong Pakde mendapatkan skor 4,00, Alfamart mendapatkan 3,75, dan minimarket Sophia nilai skornya 3,20. Oke, mantap. Pak Deman, yuk kita berangkat. Tunggu dong, belum selesai. Ya Allah. Sebelum memutuskan, kita perlu yang namanya what if analysis. Artinya, kita bertanya, kalau situasi berubah, apakah pilihan kita ikut berubah? Do, biasanya apa enggak pernah mari? Ah, itu mah tiap hari Zul, itu mah udah takdir namanya. Skenario 1, jam 11 malam tidur apa? Tapi, warung Pakde tutup sampai jam 10 malam. Dalam skenario ini, Pakde gugup. Dalam kondisi ini, siapa yang menjadi pilihan utama? Sophia, buka sampai jam 1 malam dan lebih dekat dari Alfamart.
Tepat sekali, Faris Askariandi. Untuk darurat malam hari, Tokopedia menjadi pilihan nomor satu. Walaupun jam operasional bobotnya kecil, cuma 5%, hal ini menjadi sangat krusial. Inilah gunanya what if analysis. Skenario 2. Mau belanja bulanan, tapi butuh banyak barang dan sekaligus. Uang 4D, uang lengkap, jadi gugur pada skenario ini. Alfamart paling lengkap dan paling bervariasi. Ditambah ada promo yang membuat harganya lebih murah daripada biasanya. Untuk belanja bulanan dimenangkan oleh Alfamart. Jadi, keputusan akhir untuk keperluan sehari-hari, warung Pakde unggul di dua kriteria terbesar, yaitu harga 35% dan jarak 30%. Total 60% dari keputusan ini dimenangkan oleh warung Pakde. Namun, SPK ini juga memberi kita peta situasi untuk keperluan sehari-hari, warung Pakde, untuk darurat malam, Tokopedia, dan untuk belanja bulanan dan ada promo itu Alfamart. Jadi kita bukan cuma milih satu toko untuk selamanya. Bukan. SPK ini bukan jawaban tunggal, tapi SPK adalah kompas yang membantu kita untuk berpikir lebih terstruktur di setiap situasi. Zul, Ya, Bro? tadi sudah banget. Tapi sekarang kita boleh kan ke warung Pakde? Boleh. Fase implementasi merupakan keputusan eksekusi di dunia nyata. Implementasi bukan berarti selesai, tetapi juga perlu namanya evaluasi. Apakah hasilnya sesuai, ada kendala, atau perlu direvisi. Ini namanya stop dulu. Aku belajar dari SPK kamu. Dia tidak belajar apa-apa dari SPK. Tapi tadi aku mau beli sama botol tuh malah nggak ada. Nah, itu kendala dari implementasi kita. Warung Pakde lengkap. Jadi, apa yang sudah kita pelajari? 1. Intelligence. Kenali masalah, kumpulkan data nyata. 2. Desain, bangun model, kriteria, bobot, dan logika. 3. Choice. Bandingkan, lakukan what if, dan pilih dengan benar. 4. Implementation. Eksekusi, dan lalu evaluasi. Ya, cara berpikir ini bisa kita terapkan ke keputusan apapun, dari yang sekecil beli mie instan sampai ke yang besar membeli karya. Keputusan yang baik bukan soal siapa yang paling pintar, tapi soal siapa yang paling terstruktur dalam berpikir. Zul, tadi kata Pak Ade bilang harganya bakalan naik tahu kecapnya. Nah, berarti kita harus update data dan cari model lagi. Naik pakai kecap 500 perak. Oh, oke. Hmm. Jadi SPK udah kena meja. Oke. Siap, profesor.